Kita telah lama tak bernyanyi. Mainan suka lata. Abang tukang bakso, cepat dong kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera, semoga sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perjalanan lagu anak Indonesia dari waktu ke waktu hingga kini banyak yang mengeluhkan semakin menipisnya jumlah lagu yang khusus dibuat untuk anak-anak di Indonesia saat ini. Jika dibandingkan dengan beberapa dekade lalu, generasi cilik saat ini memang kurang banyak dihibur dengan tembang-tembang berlirik polos namun tetap ceria. Lantunan seperti Abang Tukang Bakso, Nyamuk-nyamuk nakal, Libur telah tiba, atau Diobok-obok sudah jarang didengar. Lagu anak-anak sebenarnya sudah beredar di Indonesia sejak 1950-an. Tepatnya saat salah satu pahlawan lagu anak Indonesia, Sarijah Niung, atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud, aktif menciptakan lagu anak. Di era 60-an, lagu anak makin bersemi, terlebih ketika Abdullah Totong, atau yang lebih dikenal dengan A.T. Mahmud, ditunjuk menjadi koordinator acara Ayo Menyanyi yang digagas TVRI. Jumlah lagu anak semakin bertambah seiring berkembangnya waktu hingga awal 2000-an, dengan keberadaan para artis cilik yang beberapa di antaranya masih aktif hingga kini. Namun semakin kesini lagu anak-anak makin tiris, yang membuat semakin miris. Anak-anak sekarang lebih sering menyanyikan lagu-lagu orang dewasa atau lagu barat, karena mereka tidak punya alternatif tembang yang bisa mereka lantunkan yang sesuai dengan usia mereka. Perjalanan lagu anak-anak Indonesia dari masa ke masa bisa disimak dalam rangkuman berikut ini. Era 1950-an. Pada dekade 50-an, beberapa tahun setelah kemerdekaan, Sarijah Niung, atau yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud, sudah mulai banyak menciptakan lagu anak-anak. Ia diperkirakan telah menciptakan lebih dari 200 lagu, meski hanya setengahnya saja yang bisa terselamatkan dan bertahan sampai sekarang. Bersamaan dengan era pasca kemerdekaan, setiap lagu Ibu Sud selalu memuat semangat patriotisme tinggi. Misalnya, Berkibarlah Benderaku, Bendera Merah Putih, Tanah Airku, dan lain sebagainya. Lagu-lagu ciptaan Ibu Sud masih dikenang dan dinyanyikan anak-anak yang tumbuh pada beberapa dekade berikutnya. Era 1960-an. Di era 60-an muncul A.T. Mahmud yang lagu-lagu karangannya mulai dikenal di kalangan anak-anak, guru sekolah hingga orang tua. Tembang-tembang klasik itu termasuk Pelangi dan Ambilkan Bulan yang masih kerap disenandungkan dan diajarkan ke anak-anak hingga kini. A.T. Mahmud makin berjasa membuat lagu anak-anak di dekade 60-an. Bersemi saat ia didapuk sebagai koordinator acara Ayo Menyanyi yang digagas TVRI dan mengudara pertama kali pada 3 Juni 1968. Ayo Menyanyi menampilkan lagu anak-anak tingkat SD anyar, sehingga masyarakat yang berbakat di bidang musik bisa mengirimkan karyanya ke acara ini. Lagu hasil Ayo Menyanyi yang masih dikenal hingga sekarang antara lain Terima Kasihku oleh Sri Widodo dari Yogyakarta, Bunga Nusa Indah oleh Joko Sutrisno, dan Anugerah oleh Indra Budi. Selain Ayo Menyanyi, TVRI juga sempat membuat lomba cipta lagu anak bertajuk Lagu Pilihanku. Kedua acara ini berjalan hingga 20 tahun, namun kemudian diakhiri pada 1988. Era tahun 1970-an. Jika di 2 dekade sebelumnya, para pencipta lagu yang lebih banyak mendapat sorotan, di era 1970-an, para penyanyi cilik mulai menunjukkan sinarnya, mulai dari Cicah Kuswoyo, Adi Bing Slamet,
Dina Mariana, Diana Papilaya, Yohan Tanamal, dan rekan-rekan mereka lainnya. Penjualan album Cica misalnya bisa bersaing dengan rekaman bertema cinta para penyanyi dewasa pada masa itu. Lagu Heli yang dirilis Cica lewat album debutnya pada 1975 pun meledak di pasaran. Rekan duet Cica, Adi Bing Slamet, juga bisa meraih sukses sebagai penyanyi cilik. Salah satu karya hitnya adalah Mak Inam Tukang Lata yang menjadi lagu tema film Anak Emas. Di 1970-an muncul pula acara anak-anak Taman Indria yang dipandu oleh dua tokoh pendidikan sekaligus pencipta lagu anak-anak, Pak Kasur dan Ibu Kasur. Dalam acara ini, anak-anak memamerkan bakatnya di studio TVRI. Profesor musik dan komposer handal Cutnyak Deviana Daudsyah pun menyebut dekade 60-an dan 70-an sebagai masa keemasan untuk lagu anak-anak. Era 1980-an, Cica Kuswoyo dan Adi Bing Slamet masih bersinar di era seiring keduanya beranjak remaja. Meski demikian, lagu anak-anak masih tumbuh subur dengan kemunculan para biduan cilik lainnya, termasuk yang berasal dari geng Kuswoyo dan Bing Slamet, Sari Yok Kuswoyo dan Iyut Bing Slamet. Selain mereka, ada Puput Nopel yang beken dengan lagu hit Senam Pagi, Berkebun, Begini Begitu, dan masih banyak lagi. Muncul pula penyanyi lain seperti Jihan dan lain-lain. Era tahun 1990-an. Dengan mulai masuknya teknologi, lagu anak-anak mulai berkembang menjadi lebih kreatif dan berwarna, baik dari segi tema maupun video musik. Meski tema makin kaya dan musik lebih kompleks, para pencipta lagu di masa ini masih membuat karya yang liriknya tetap sederhana, mudah diingat, dan memuat nasihat. Sebut saja Cit Cit Cuit milik Joshua. Terlebih lagi, kondisi sosial Indonesia di masa pembangunan itu juga menjadi inspirasi untuk membuat lagu anak. Misalnya lagu Krismon atau Krisis Monitor milik Cindy Senora dan Menabung yang dinyanyikan oleh Saskia dan Giovanni bersama Titik Puspa. Selain yang disebutkan di atas, penyanyi cilik lain yang populer di era ini antara lain Sherina, Tasya, Camila, Tina Tun, Cikita Medi, Messi, Dea Ananda, Leoni, dan masih banyak lagi. Sementara para pencipta lagu di era ini termasuk Titik Puspa, Nugroho Setiadi atau Kak Nunu, Papa Tebob, dan lain-lain. Era tahun 2000-an. Sejak belasan tahun belakangan, Indonesia termasuk defisit lagu anak-anak lokal. Anak kecil zaman sekarang lebih banyak menyanyikan lagu-lagu orang dewasa atau lagu barat. Lagu anak-anak zaman dulu kadang masih dinyanyikan di beberapa kesempatan, namun tidak sering. Untuk tembang anak-anak yang baru jumlahnya tak sebanyak dan sepopuler beberapa dekade lalu. Pencipta lagu anak-anak yang banyak menelurkan hit di era 90-an, Kak Nunu, menyebut dalam konteks industri memang ada penurunan signifikan pada kuantitas tembang yang dibuat khusus untuk anak-anak saat ini. Meski demikian, keberadaan lagu anak ini berangsur membaik dengan kemunculan penyanyi cilik baru seperti Romaria, Adila Rafa, Naura Ayu, dan Saga Omar Nagata.